Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah Majelis Taklim namanya Majelis Taklim Kajian Selasa. Oh, Masya Allah, unik namanya, Bu. Saya kalau di Jogja tuh nama Majelis Taklimnya ada Riyadul Jannah, ada Raudhatus Shalihah, ada Hasanah, macam-macam ya. Dan itu bentuknya itu bentuk-bentuk MT-nya itu Majelis Taklimnya berbahasa Arab, tapi di sini keren, Masya Allah. Namanya Majelis Taklim Selasa, Masya Allah, pengajian Selasa gitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya doakan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan untuk ibu-ibu semuanya senantiasa belajar agama sampai Allah wafatkan kita. Karena sungguh orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi majelis ilmu itu sejatinya sedang Allah mudahkan untuk diberikan kebaikan. Berarti lawan katanya, orang yang dijauhkan dari majelis ilmu berarti Allah sedang tidak menginginkan kebaikan dari hamba tersebut. Paham ya ibu-ibu ya? Apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan pahamkan agama. Dan cara kita memahami agama adalah dengan datang ke majelis ilmu. Berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah ibu-ibu untuk datang ke majelis ilmu, ketahuilah bahwa Allah sedang menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu. Sebaliknya, kalau kita dijauhkan dari majelis ilmu, mager, males datang ke majelis ilmu, maka sungguh Allah sedang tidak menginginkan kebaikan dari dalam diri kita. Jadi ibu-ibu ini datang, Masya Allah, hamba-hamba pilihannya Allah. Di luar sana, Bu, miliaran hamba Allah. Tidak semuanya Allah gerakkan untuk datang ke majelis ilmu. Hanya hamba-hamba pilihan Allah, terpilih. Berarti ibu-ibu ini terpilih, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan di dalamnya. Maka teruslah berjuang untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bu, kita harus belajar, Bu? Kenapa kita harus mencari ilmu agama? Karena kita hidup di zaman di mana fitnah syahwat dan fitnah syubhat menyambar-nyambar. Dan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla akan jaga kehidupan kita. Nggih mboten? Ya. Kita kalau dititipi ilmu sama Allah masih ada rasa malu, Bu. Mau joget-joget di depan HP, di-share kemana-mana. Kalau kita seorang penuntut ilmu, kita malu. Ada rasa malu dalam hati. Buat apa joget-joget? Ya toh, Bu. Aurat yang kita tutup selama ini akhirnya tidak disadari kita buka. Masya Allah. Padahal Allah sudah menjaga diri kita. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu memakai baju muslimah, Allah itu sedang menjaga kita. Janganlah kita membuka kembali apa yang telah Allah jaga. Karena wanita itu sejatinya di dalam agama kita adalah seorang yang seharusnya memiliki rasa malu yang lebih tinggi. Ya, tidak kemudian membuka auratnya menyebarkan kepada orang lain. Jadi yang namanya ilmu ini lebih baik daripada harta. Baik, hari ini insya Allah ibu-ibu
kita akan belajar, ya belajar lagi ya. Belajar tentang apa? Yang diminta panitia kemarin temanya apa? Peran ibu dalam mendidik anak. Boleh saya tanya dulu ya, sebelum saya mengisi kajian. Ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun boleh angkat tangan? Insyaallah. Di atas 50 tahun. Masya Allah. Oke. Di atas 60 tahun. Masya Allah, ada juga. Masya Allah. Di atas 70 tahun. Masya Allah, ada juga. Masya Allah. Di atas 80 tahun. Kayaknya paling mentok 70 tahun ke atas ya. Masya Allah. Oke. Di atas 40 tahun. Masya Allah. Oke. Di atas 30 tahun. Satu. Momi mudanya ada berapa? Momi. Satu. Dua. Ibu usianya berapa? Kok tadi angkat tangan terus nggak jadi? Hah? Oh, 50. Berarti tadi yang awal ya. Kan saya tadi bilang di atas 30 ya. Coba ulangi lagi. Di atas 30 tahun. Oke. Siap. Dua. Oke. Jadi dalam Islam itu ibu-ibu, usia muda itu mentok di 30 tahun. Ya. Kalau usianya 29 tahun, 11 bulan 11 hari itu dalam Islam masih muda. Ya. Coba di atas 20 tahun ada. Masya Allah ada. Masya Allah di atas 10 tahun. Nggak ada. Oke, berarti usianya 20 tahun ke atas sampai 70 tahun ke atas ya. Masya Allah beragam Mbak Fitri. Masya Allah, baiklah. Sebentar, saya mengkondisikan. Karena biasanya kalau saya mengisi momi-momi muda, momi-momi itu usia 30 ya. Itu biasanya nanti parenting atau pengasuhan yang saya beri adalah bagaimana mengasuh anak-anak balita. Karena biasanya ibu-ibu momi-momi ini anaknya masih kecil-kecil. Tapi kalau usianya di atas 40 tahun, momi-mominya 40 tahun, biasanya saya berbicara bagaimana mendidik anak-anak remaja. Kalau di atas 60 tahun, biasanya saya berusaha membagi bagaimana membersamai cucu. Ya, karena ini beragam. Jadi insya Allah nanti ya sedikit kita ambil dari tahun 40-an gitu ya. Insya Allah ya, sepakat. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita tahu bahwa ibu di dalam Islam itu adalah seseorang yang dimuliakan. Begitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman bahwa sesungguhnya kita hendaklah berbuat baik kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu. Karena ibu yang telah mengandung kita di dalam rahimnya, karena ibu yang telah menyusui kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata beliau ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Jawaban Rasulullah napa ibu-ibu? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Terakhir siapa lagi kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian siapa? Baru kemudian ayahmu.
Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa berbakti kepada seorang ibu itu lebih didahulukan daripada bakti kepada seorang ayah. Tapi bukan berarti kita tidak wajib berbakti kepada seorang ayah, karena ayah juga mereka telah mencari nafkah, telah banting tulang untuk menafkahi anak istrinya. Baik, dari hadis yang tadi saya sebutkan dan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Ibu dengar bersama, kita bisa belajar bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan amanah kepada seorang ibu untuk mendidik anaknya dari ketika anaknya sudah berada di dalam kandungan. Ketika anaknya masih berada di dalam kandungannya, itu sudah dititipi amanah. Yang hamil siapa, Bu? Ibu. Dan ketika anaknya disusui, ya, maka sejatinya ibu sudah mulai mendidik. Ya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa mendidik anak itu dimulai dari ketika anak lahir saja. Tidak. Tetapi dari awal ketika dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang dikandungnya, maka mulailah ibu ini memperbaiki dirinya. Jadi ini penting banget nih ibu-ibu. Kalau anak kita mau baik, kalau anak kita mau sholih, kalau anak kita mau sholihah, kalau anak kita mau jadi penghafal Al-Quran, maka kita harus berubah terlebih dahulu. Ya, saya izin menyampaikan sebuah kisah nyata. Saya dan suami pernah bertemu dengan salah satu syekh ya dari Timur Tengah, di mana beliau punya anak sebelum 5 tahun usianya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Tanya pada diri kita, kita menghafal Al-Quran 30 juz nopo juz 30 nggih? Ustazah, saya sudah menghafal Al-Quran 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tambah Al-Fatihah. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah Bu, Allah masih beri kita hafalan Al-Quran daripada tidak sama sekali. Saya cerita lagi ya. Jadi syekh ini ya, beliau aslinya bukan orang yang langsung menjadi syekh karena anak-anaknya sudah hafal Al-Quran. Dulu beliau seorang apoteker, tapi beliau itu sama istrinya berkomitmen pengen kalau sudah menikah mendidik anak-anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan, 3 anaknya sebelum 5 tahun selesai semua 30 juz. Kapan ibunya mulai berjuang? Saya berjumpa dengan beliau, nih suami istri ini 2 kali. Yang pertama kami berjumpa di Bogor, Bu. Yang kedua di Malang. Ya, kami ngobrol banyak dan ternyata kalau pengen punya anak hafal Al-Quran 30 juz, saya bertanya kepada ibunya dari anak-anak ini, maka beliau berjuang, Bu. Berjuang menghafal Al-Quran dari sebelum menikah. Berjuangnya dari sebelum menikah. Maka tadi ada mbak-mbak usia 20 tahun, mana 20 tahun? Sudah menikah belum, Mbak? Alhamdulillah. Usianya 20 berapa ya? 29, alhamdulillah. Satu lagi yang 20 tahun mana tadi? Sudah menikah? Belum, Masya Allah. Berarti masih ada kesempatan. Ya, sebelum menikah itu fokuskan, kalau memang Mbak pengen besok punya anak hafal Al-Quran 30 juz, sebelum menikah disibukkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, disibukkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ibu ini, syekho ini berjuang sebelum menikah ya, untuk mendidik anaknya nanti agar selesai hafalan Al-Qur'annya di usia dini. Oke. Kemudian menikahlah dengan syekh dan akhirnya hamil. Beliau berkata kepada saya, ketika saya hamil, saya melazimkan diri saya, Bu, kata beliau nih ya, untuk memurajaah Al-Quran minimal 1 hari 5 juz. Minimal. Jadi bukan one day 1 juz, tapi one day 5 juz. Ya, Masya Allah. Kira-kira Bu, bagi yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, one day 5 juz itu mudah nopo berat? Biidznillah ringan. Bagi yang sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa, one day
one juz aja belum tentu ya ringan, gitu kan ya. Oke, karena memang beliau sudah terbiasa. Maka dari itu kan tadi ana pesan, sebelum menikah itu sudah dibiasakan. Dan beliau berkata, setiap kali beliau merasakan ada tendangan dari putra-putrinya di rahim, maka beliau mencoba untuk berdialog. Ya, Masya Allah, berdialog. Ibunya ini berdialog. Nah, ya karena memang janin sudah mendengar ya. Dinasehati terus, nanti kamu kalau lahir ke dunia mulai menghafal Al-Quran ya, diajak bicara. Atau bahasanya mungkin disonding dulu gitu ya. Sondingnya itu dari jauh-jauh hari, Bu. Sebelum anak ini lahir ke dunia sudah disonding dulu. Ya, Masya Allah. Setelah anaknya lahir ke dunia, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Syekh ini, setiap ba'da subuh beliau habis sholat di masjid ya berzikir, kemudian pulang syuruk ya, karena memang anaknya waktu itu homeschooling ya, dibariskan atau ada halaqah yang memimpin bapaknya, ayahnya, ditalkinlah Al-Quran. Bolehlah ibu-ibu sebelum mentalkin Al-Quran ditalkin dulu ya kalimat thayyibah, kalimat masih kecil tuh kita kenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya, yang itu mudah untuk anak-anak didengar, untuk anak-anak bisa mengikutinya. Nah, beliau mentalkin surat demi surat. Dan kata beliau, nih ayahnya mulai berjuang nih, ibunya masak ya. Dan sarapannya, kata beliau, sarapannya itu kalau anak-anaknya sama suaminya lagi menghafal Al-Quran, di antara sarapan yang disajikan oleh ibunya itu susu kurma, bukan gorengan, bukan nasi rames, apalagi nasi kuning. Kita orang Indonesia anaknya mau menuntut ilmu, yang disiapkan bekalnya apa Bu Ibu? Kalau Jakarta? Nasi uduk. Kerak telur gitu ya. Belum lagi yang manis-manis, roti bakar. Itu kalorinya tinggi semua tuh. Ya. Jadi memang yang disiapkan oleh istrinya tuh susu kurma. Itu menu wajib, susu kurma itu. Masya Allah. Lanjut apa lanjut, Bu? Lanjut. Oke. Nah, setelah istrinya berjuang, kan sudah mulai lagi berjuang tuh, ibu itu berjuang ya, menyiapkan susu kurma. Kalau orang Arab yang saya tahu biasanya ketika kami masih tinggal di Yaman, itu sarapan tuh paling enak itu roti ya Bu, sama orek telur. Telur diorek-orek campur tomat. Nah, itu kan proteinnya lumayan tuh tinggi. Kita orang Indonesia lebih banyak memakan orek tempe daripada orek telur gitu ya. Iya enggak? Tempe ada proteinnya atau enggak? Ada, tapi tidak sebanyak telur ya. Jadi memang makanannya sudah disiapkan oleh ibunda tercinta. Masya Allah. Sudah Bu? Kemudian kata syekhnya, beliau berkata bahwa anak-anak saya itu, kata beliau, putra-putri kami itu senang dengan buah tin dan buah zaitun. Tahu buah tin? Buah zaitun, Ibu sudah merasakan buah zaitun? Pahit katanya. Bener pahit, tapi banyak manfaatnya tuh Bu. Mau nurunkan kolesterol. Kita kalau tahu manfaatnya buah zaitun, kita makan loh. Ibu-ibu saya tanya, kenapa ibu-ibu suka saus sambal? Kenapa ibu-ibu suka sambal? Suka sambal deh, kenapa? Enak, nyegerin gitu kan Bu. Akhirnya jadi ibu suka gitu ya, karena lihat keutamaannya banyak sekali. Orang Arab itu mereka tahu keutamaan zaitun, keutamaan buah tin, dan buah zaitun, buah tin adalah buah surga. Di surga itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu buah-buahan, bukan gorengan. Balik lagi, bukan nasi uduk, bukan, tapi buah-buahan. Maka kata Syekh, ini boleh nanti langkahnya diikuti ibu-ibu. Kata Syekh, ya, beliau mulai yang ditalkin kepada anaknya, ya, kepada putra-putrinya adalah surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Ya, Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan sebelum beliau mentalkin, beliau beli dulu buah tin, buah zaitun. Beliau simpan di kulkas. Ya. Kemudian beliau katakan kepada anaknya yang masih kecil, usianya masih 3 tahun, mulai menghafal usia 3 tahun. Nah, Abi sudah belikan buah tin dan buah zaitun untukmu, kesukaanmu. Kan memang anaknya suka buah tin. Sekarang ada di kulkas, diperlihatkan dulu, oh ada buah tin. Yuk hafalin ya surah At-Tin. Nanti kalau udah selesai, boleh itu hadiahnya diambil gitu ya.
Apa yang terjadi Bu ketika anak itu menghafal Al-Quran happy, senang, ketika anak itu tahu ada hadiah yang akan disediakan dan akan didapatkannya, maka anak itu mulai kata Syekho, anak kami itu senang banget. Ya, watini wazaitun hanya beberapa menit hafal, masya Allah, biiznillahi taala, atas izin Allah. Dan mulailah ya berproses dari mulai juz amma terus juz 30, juz 29 naik dan 30 juz Allah Azza wa Jalla berikan dalam kurun waktu, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. 2 tahun tuh paling lama tuh. Rata-rata 1,5 tahun. Berapa Bu? 30 juz. Masya Allah. Berarti dari kisah ini kita bisa ambil ya. Ambil faidah. Di antaranya adalah seorang ibu menjadi madrasah atau sekolah pendidik bagi anak-anaknya dimulai dari ketika mengandung. Jadi di Jakarta ini mudah-mudahan ya, kalau di Solo saya tahu sudah ada sekolah ibu hamil, itu sudah ada. Di Jakarta sudah ada belum ya? Belum ada, nanti Mbak Fitri bikin. Insya Allah Mbak Firi ya namanya ya. Fitri ya. Nanti bikin. Kenapa kok sekolah ibu hamil itu penting ibu-ibu? Ya, karena biasanya orang hamil tuh mager, nggih mboten? Males masak, males gerak ya. Jadi ibu hamil ini seharusnya bukan malas bergerak, tapi dia belajar menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, karena akan memberikan efek kepada anak yang dikandungnya. Ya. Kemudian Syekho berkata kepada saya, kata beliau, kami juga mulai memperkencang doa kami. Nah ini penting nih. Doa seorang ibu, doa seorang ayah itu adalah doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah orang tua ini berjuang meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah anak-anak kami menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Ya Allah mudahkanlah kami untuk bisa membersamai anak-anak. Bu, yang namanya doa ini harus kita kawal. Ya, ketika anak-anak kita keluar menuntut ilmu, ya, rata-rata orang Jakarta kalau melepas anaknya belajar, itu rata-rata apa yang dilakukan? Hanya salaman saja, cium tangan, cipika-cipiku, atau ada yang lain? Salaman aja ya. Coba kita mulai hari ini kita doakan anak-anak kita yang mau belajar menuntut ilmu. Kita katakan kepada anak kita, nak, ibu doakan ya nak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang terbaik, guru-guru yang terbaik. Karena banyak anak-anak kita yang awalnya baik-baik saja, dari keluarga yang baik-baik, kemudian anak-anak kita sekolah di sebuah tempat ya menuntut ilmu, tiba-tiba berubah, sikapnya berubah, kebiasaannya berubah. Kenapa? Karena salah pergaulan. Yang awalnya berteman dengan teman-teman yang baik, tiba-tiba berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Maka dari itu kita sebagai seorang ibu mengkawal doa ya ketika anak-anak kita belajar menuntut ilmu. Setelah anak-anak kita berangkat, maka bagi ibu-ibu cobalah untuk sholat duha. Ya, sholat duha itu harus sudah menjadi rutinitas sebenarnya. Ya, walaupun sholat duha ini tidak wajib, tapi ya ibu-ibu ketika kita diringankan untuk sholat duha, maka orang yang sholat duha disifati dengan awabin. Apa itu awabin? Orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah. Jadi kalau ada nih di antara ibu-ibu yang masya Allah, Allah mudahkan, Allah ringankan untuk sholat duha, ya, maka ibu-ibu terpilih di hadapan Allah menjadi orang-orang yang awabin, orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, ini kayaknya masalah kita semua deh. Anak kita sudah berangkat, suami kita sudah berangkat, oke, kita ada di rumah, misal mau salat duha kita bilang, nantilah rumah masih berantakan, belum nyuci piring, belum nyuci baju, misal.
Akhirnya apa? Kita nyuci piring dulu, kita nyuci baju dulu, beberes rumah dulu, masak dulu. Lagi masak tiba-tiba azan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Langsung bingung, azan gitu ya? Azan tuh maksudnya belum sholat duha udah azan gitu loh. Itu kira-kira, jujur ya ibu-ibu, pernah nggak terjadi sama kita? Sering. Masya Allah. Ya itulah kita sebagai ibu. Jadi sebaiknya Masya Allah kita minta sama Allah, kalau anak kita berangkat sudah kita salat duha 2 rakaat, walaupun cuma 2 rakaat, boleh nggak usah ada nambah 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh ya, boleh silakan, tapi minimal 2 rakaat. Kita doakan, kita minta sama Allah, ya Allah, anak-anakku, suamiku hari ini sedang keluar dari rumah, ya Allah jagalah suamiku dari fitnah wanita. Zaman sekarang yang paling mengerikan tuh kan fitnah wanita, atau bu? Nggak zaman sekarang, dari zaman dulu memang fitnah wanita itu luar biasa mengerikan. Ya, kan kalau di Jakarta ada nggak sih apa namanya yang wanita-wanita pelakor, perebut laki orang, ada nggak? Banyak. Ya Rabbi, banyak, Masya Allah. Nah kita berdoa tuh sama Allah, ya Allah jagalah suamiku, ya Allah berikan teman yang terbaik di tempat usahanya, di tempat bekerjanya. Walaupun saya nggak bisa melihat, tapi engkau senantiasa melihat suamiku. Ya Allah, kalaulah beliau mau bermaksiat, ya Allah tahanlah. Doa bu sebagai istri, daripada kita overthinking. Banyak perempuan tuh banyak overthinkingnya loh ya. Suaminya baru keluar dari rumah, baru nyetir nganterin anaknya, 5 menit udah ditelepon, ya udah sampai mana gitu ya. Suaminya, bu ini baru sampai, misalnya baru sampai perempatan mana lah, perempatan apa ini namanya, Tanah Kusir gitu ya. Maju lagi 10 menit kita telepon lagi. Kira-kira laki-laki kalau kita perlakukan sedemikian rupa nyaman apa enggak? Enggak. Ya, bisa jadi suami kita waliyadzubillah nanti pindah ke lain hati gitu ya. Kenapa? Karena istrinya terlalu baper, terlalu mencemaskan dirinya, ya. Jadi sudah kita titipkan sama Allah. Sudah, ya Allah saya titipkan suamiku, semoga engkau jaga suamiku ketika beliau bekerja di luar rumah mencari nafkah. Sudah tenang bu? Oke? Ya, kemudian kita doakan anak-anak kita. Ya Allah, anakku sedang menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku guru-guru terbaik. Itu penting bu. Orang-orang sukses seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu punya guru terbaik dalam hidupnya. Siapakah beliau? Imam Malik yang tinggal di kota Madinah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Bukan Anas bin Malik, beda ya. Anas bin Malik dengan Malik bin Anas itu beda zaman ya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau juga punya guru terbaik. Siapa guru terbaiknya Imam Malik? Rabi'ah. Itu guru terbaiknya Imam Malik. Bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, mereka para a'imah, ya, para imam-imam madhab, mereka itu dulu ketika masih kecil, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkannya ayah-ayahnya mereka. Jadi Imam Syafi'i itu bu dididik oleh single parent. Ibu-ibu yang hari ini mendidik anaknya sendirian tanpa suami, tidak usah berkecil hati. Lihat bagaimana Imam Syafi'i dididik oleh seorang ibu yang Masya Allah tegarnya luar biasa. Imam Syafi'i dihantarkan oleh ibunya di hadapan Imam Malik untuk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau diantarkan pagi-pagi subuh-subuh sebelum matahari terbit oleh ibunda tercintanya ke masjid. Jadi dituntun itu Imam Ahmad, ya, ayo nak pergi ke masjid nak, ibu tunggu di luar, ya. Itu Imam Ahmad, Masya Allah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika akan menuntut ilmu, apa ibunya bilang apa? Nih, kita ini biar semangat ya ibu-ibu ya. Kata ibunya Imam Malik berkata kepada Imam Malik, Malik waktu dulu kan belum jadi imam, wahai Malik, kata ibunya, aku pakaikan, kata ibunya, baju kebesaran
yang baju ini memang spesial untuk kamu menuntut ilmu. Coba. Jadi menuntut ilmu itu adabnya, ya. Kita memakaikan baju yang pantas untuk anak-anak kita. Nah, itu adabnya. Kemudian apa kata ibunya Imam Malik? Wahai Malik, pergilah kepada Rabi'ah. Belajarlah adab dari Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmu. Penting, Bu. Ya, adab sebelum ilmu itu jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Kebanyakan kita lebih menggegas anak-anak kita untuk belajar calistung ilmunya sebelum kita ajarkan adabnya. Ya enggak ibu-ibu? Coba ibu-ibu yang punya cucu usianya di bawah 7 tahun, di bawah 5 tahun. Gemes enggak kalau cucunya belum bisa baca tulis? Hah? Neneknya udah rempong. Boyo dileskan, gitu kan? Ibunya juga udah mulai rempong. Wah, anakku ketinggalan nih, belum bisa baca tulis. Coba tanya deh, setelah anak kita bisa baca tulis, ibu-ibu, apakah anak kita masih mencintai buku? Belum tentu. Maka dari itu di tempat kami, jadi kami di Yogyakarta itu ada Bu, sekolah buat anak-anak TK, ya, Sekolah Alam Tahfiz Unggulan atau disingkatnya SATU. Ya, bukan satu tapi SATU. Itu kurikulum yang kami pegang, ya, dan kami berikan bagi anak-anak TK mengajarkan adab dulu sebelum ilmu itu sendiri. Misalnya apa? Adab kepada Allah. Ini penting loh, Bu. Bagaimana anak-anak itu, anak-anak kecil menyadari bahwa apa yang dimilikinya, apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, apa yang dipakainya, itu semuanya berasal dari Allah. SOP di tempat kami, para guru-guru ustazah yang mengajar, kan biasanya kalau anak TK itu kan datang tuh Bu, ya. Kalau dulu kita datang ke sekolah, apa yang morning classnya itu, apa Bu yang kita lakukan? Nyanyi-nyanyi kan? Ya kan? Iya nggak Bu? Sampai nyanyian itu akhirnya kita masih ingat. Ya, itulah sesuatu yang kita hafal di waktu kecil tuh tanpa kita murojaah melekat. Ya. Maka di antara SOP anak-anak ketika ditanya oleh para ustazah, kan biasanya suruh cerita dulu. Gimana kabarnya hari ini? Senang, bahagia. Siapa yang udah sarapan tadi pagi? Aku. Gitu ya. Siapa yang ngasih sarapan? Anak-anak langsung otomatis Allah. Semua tuh serempak. Siapa yang ngasih makan? Allah. Ada di Instagramnya kalau ibu-ibu mau lihat di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Itu kita memang sengaja memvideokan untuk menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman yang ada di luar. Dan penting kita sounding anak kita di pagi hari, nak, kita lagi makan sarapan. Misalnya ada susu ya di depan anak kita atau ada buah lah. Sarapan itu kan bagusnya pakai buah ya ibu-ibu ya. Ketika perut kosong tuh buah bagus ya. Maka kita katakan, nak, buah ini dari siapa ya nak ya? Buah ini dari Allah. Ada berwarna-warni buahnya, bermacam-macam. Allah baik banget ya. Itu coba ibu-ibu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak kita tentang adab kepada Allah. Allah tuh baik banget ya, sudah kasih kita makanan, sudah kasih kita minuman. Nanti di sekolah dilanjut oleh ustazah. Ya, ibu-ibu, ketika anak-anak senantiasa diingatkan adab kepada Allah setiap hari, maka Masya Allah, Allahumma barik, maka kita akan diberikan oleh Allah sebuah kejutan. Di mana pada suatu hari di tempat kami ada anak kecil berusia 4 tahun yang mengambil program full day. Artinya full day itu masuk jam 8 pulang jam 4. Berarti makan siang di tempat kami ya. Dan ketika itu diberikanlah lauk sayur asem. Ada yang suka sayur asem? Oh, suka semua ya. Sayur asem itu kan ada jagungnya ya. Anak kecil ngobrol sama anak kecil, sama-sama usianya 4 tahun, laki-laki. Dia bilang ke temennya, ya temannya namanya Zubair. Ini jagung, kata yang bilangnya anak kecil juga. Ini jagung dari Allah loh, katanya ya. Ini jagung banyak vitaminnya.
ustadzahnya yang mendengar, ustadzahnya melapor, Ustadzah Azizah, kan setiap pekan kita ada evaluasi. Kata beliau yang mengajar full day, saya ketika mendengar itu dari mulut kecil anak-anak, saya langsung pergi ke belakang, saya nangis katanya gitu. Kenapa? Terharu katanya gitu ya. Anak kecil paham, sepotong jagung saja mereka bersyukur kepada Allah. Ini dari Allah. Kita yang sekarang diberikan macam-macam sama Allah belum tentu, Bu. Kita mengembalikan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, ini semuanya milik Allah. Kadang kita ya diuji oleh Allah, Allah ambil sesuatu dari kita. Kemudian kita akhirnya apa? Kita akhirnya bersedih. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa itu adalah milik saya. Padahal sejatinya semuanya adalah pemberian dari Allah. Jadi penting menanamkan adab sebelum ilmu. Catat baik-baik ibu-ibu. Kemudian adab kepada ilmu itu sendiri. Ini penting nih. Jadi seorang ibu tuh mulai deh menanamkan adab kepada anak-anak. Adab terhadap ilmu contohnya apa? Misalnya anak-anak ibu-ibu itu fitrahnya mereka suka mengetahui hal-hal yang baru. Iya enggak ibu-ibu? Anak-anak kita fitrahnya tuh banyak bertanya. Uti-uti, kalau orang Jakarta apa sih? Eyang, ini apa? Gitu kan ya? Dijawab sama eyangnya, ini nak. Yang ini apa? Ini namanya ini. Yang itu apa? Gitu kan ya? Itu anak-anak kecil kan, Bu? Hobinya bertanya terus, nggak ada habisnya tuh. Artinya anak-anak itu memang fitrahnya mencintai ilmu. Fitrahnya begitu, fitrahnya. Kita sebagai seorang ibu wajib membersamai menumbuhkan fitrah ini ya agar lebih berkembang. Karena saya belum izin mengingatkan, karena dalam konsep Islam pengasuhan itu ibu-ibu nih ya, dalam Islam pengasuhan dalam mendidik anak-anak, kita yakini bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini semuanya beriman kepada Allah, semuanya fitrahnya beriman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir ke dunia, semuanya ini fitrahnya mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya. Dan yang membelokkan jadi Nasrani, jadi orang Kristen, yang membelokkan jadi orang Majusi, yang membelokkan jadi orang Yahudi, semuanya adalah orang tuannya. Berarti konsep dalam Islam setiap anak yang lahir ke dunia itu sudah dititipi fitrah sama Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi kertas kosong sebagaimana parenting barat yang mengatakan anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Orang tuanya lah yang mencoret-coret. Pernah dengar, Bu? Konsep itu. Tapi itu sejatinya bukan konsep Islam. Konsep Islam adalah anak yang lahir ke dunia ini semuanya membawa fitrah kebaikan. Termasuk tadi fitrah mencintai Allah, fitrah mencintai ilmu. Lah bagaimana seorang ibu membersamai anak-anak untuk senantiasa anak-anak kita agar lurus fitrahnya terhadap mencintai ilmu? Maka di antara fitrah yang harus kita jaga pada diri anak-anak, hendaklah seorang ibu terlebih dahulu mencintai ilmu. Nah, orang tuanya dulu nih. Bagaimana kita menuntut anak kita untuk mencintai ilmu kalau ibunya sendiri nggak mencintai ilmu? Kita pengen anak kita suka membaca buku, tapi kita sebagai seorang ibu sukanya baca HP. Nah, berbalik tau Bu? Ya. Bagaimana anak kita mau mencintai ilmu kalau dia tidak melihat dari sosok kedua orang tuanya, baik ayahnya, baik ibunya mencintai ilmu? Maka di rumah-rumah kaum muslimin seharusnya disediakan buku-buku bacaan yang bermanfaat untuk anak-anak. Ibu-ibu yang sudah tindak nopo mampir ke tempat kami di Jogja, di tempat kami itu di mana-mana ada buku.
Di ruang tamu ada, di tempat kita makan plus ngobrol itu ada, di belakangnya buku, di tempat tidur anak-anak ada buku, di ruang tengah ada buku, semua ada rak-rak buku. Ya. Kalau orang zaman dulu ya Bu, ini mohon dikoreksi, kalau salah mohon dikoreksi. Ibu-ibu zaman dulu itu lebih senang mengoleksi barang-barang antik. Nggih mboten. Lemarinya besar-besar, isinya apa? Gelas, cerek buat nuang itu, piring-piring. Iya kan? Nah, bagaimana anak kita mau baca adanya piring, ya. Mau baca adanya gelas, ya. Mau baca adanya souvenir-souvenir dari luar negeri. Nah, itu kan ya. Mau baca adanya piala-piala, gitu kan. Seneng tuh kan ibu-ibu zaman dulu, anaknya lomba dapat piala, ya, dipajang, di rak-rak, semuanya piala walaupun berdebu-debu, gitu kan. Jadi kita ganti. Kalau kita pengen anak kita mencintai ilmu, kita sediakan dulu fasilitasnya, buku-buku. Ya. Jadi mulai hari ini jajannya emak-emak nih, jajannya kita nih Bu, ganti ya. Bukan lagi jajan makanan-makanan favorit kita, bukan lagi kita jajan pakaian atau barang-barang yang berbranded gitu ya. Apa namanya? Branded gitu ya. Tapi mulailah jajan buku. Jadi buku tuh, oh ya ini buku anak nih bagus nih, beli. Oh ini nih Masya Allah nih, keren nih belum punya nih, beli. Ya, dan siapkan tempat untuk anak-anak agar mereka mencintai buku. Ya, itu yang pertama ya ibu-ibu. Jadi siapkan fasilitasnya. Buku tuh harus ada di mana-mana. Uti, nenek, ya, eyang. Daripada kita memberi uang kepada cucu kita, kita bilang kan biasanya begini, ya, kan di mana-mana namanya eyang tuh biasanya lebih sayang loh daripada ibunya sendiri kepada cucunya. Gimana? Eyangnya bilang kalau mau pulang, misalnya habis berkunjung ke rumah anaknya atau ketemu sama cucunya, kan biasanya bilang gini, cucu, ini ya uang dari eyang buat beli es krim. Akhirnya cucunya di dalam benaknya ketika ibunya bilang, itu kan uang 1 juta masa buat beli es krim semua gitu ya. Tapi kan eyang bilangnya buat beli es krim, gitu kan ya. Jadi terus aja beli es krim. Ini kan uang dari eyang. Nah, yuk mulai dirubah. Ya, bagaimana kita bilangnya eyang-eyang karena di sini banyak eyang-eyang. Cucu, ya, alhamdulillah ada rizki dari Allah. Weh, keren dah tuh kalau ada eyang model begitu tuh. Masya Allah, keren itu. Eyang yang solihah ini ya. Ada rizki dari Allah. Kan pengen dapat cucu solihah atau Bu? Ya. Nanti uang ini boleh cucu pakai untuk beli buku ya. Masya Allah. Akhir pekan cucunya bilang, Mah, Bu, ya Mimi, yuk beli buku. Ini ada uang 1 juta dari eyang. Ya. Apalagi misalnya eyangnya habis jual tanah, ya bilang ke cucunya, cucu, alhamdulillah eyang ada rizki. Ini ada uang 50 juta buat cucu. Ya kan semuanya diberikan kalau eyang. Insya Allah ya cu, ini uang digunakan untuk umroh Ramadan bareng. Masya Allah. Seneng gak cucunya ibu-ibu? Seneng. Ya, jadi ketika kita memberi, kita juga harus berilmu ibu-ibu. Ya jangan asal ini buat beli es krim, ini buat beli jajan. Ya berdoalah kepada Allah. Anak itu Masya Allah akan mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang terdekatnya dan akan melakukan sesuai dengan instruksi. Hati-hati. Ya, anak tuh fitrahnya begitu. Jadi mulai hari ini eyang-eyang mulai berubah gitu ya. Gimana tadi caranya Bu kalau mau kasih uang ke cucunya? Cucu, alhamdulillah ada rizki dari Allah. Uang ini nanti dipakai untuk membeli buku.
Sudah ya? Oke. Selanjutnya apa peran ibu bagi anak-anaknya? Selanjutnya kalau anak-anaknya belum bisa baca, dibacakan buku. Ya, ibu-ibu penting bagi kita untuk belajar bagaimana membacakan buku untuk anak-anak. Ya, tentunya dengan intonasi yang tidak rata-rata saja. Beda loh anak-anak ketika kita baca buku. Nah, Eyang bacakan buku ya, Ya, cucunya udah mulai siap-siap. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Misal, itu kira-kira cucunya lama nggak dengerin Eyangnya baca buku? Ditinggal ya. Tapi kalau Eyangnya bilang begini, pada suatu hari Rasulullah pergi ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Cucunya saya yakin 100% cucunya begini. Mulai itu Masya Allah terkesima dengan Eyangnya, dengan ibunya. Jadi bagi kita seorang ibu tidak apa-apa belajar bagaimana berkisah. Itu penting, tolong ya dicatat. Jadi kurikulum yang kita pelajari bagaimana membacakan buku dengan suara nyaring untuk anak-anak, bagaimana berkisah ya. Anak-anak kalau sudah mencintai ilmu, dibacakan setiap hari ilmu oleh ayah bundanya, oleh eyangnya, oleh akinya. Eyang apa pasangannya? Eyang tuh laki-laki perempuan ya? Kan kalau bahasa Jawa uti akung. Kalau di Jakarta Eyang uti, eyang akung, sama aja yangkung yangti. Ya, wis disingkat aja yangkung yangti. Yangkung yangti kalau bertemu dengan cucu-cucu itu dibacakan buku. Kayak tadi intonasinya naik turun naik turun. Ya. Kan dulu kita juga sering tuh Bu dengar kisah kancil maling timun. Gimana? Zaman dulu kan kisah maling kundang gitu-gitu kan Bu. Lah kita seneng nggak dengerin kisah-kisah itu? Seneng. Tapi kita sekarang jangan menceritakan sesuatu yang memang tidak ada kenyataannya. Mulailah kalau cucu kita laki-laki, mulailah cerita tentang Khalid bin Walid, cerita tentang bagaimana keberanian Umar bin Khattab. Ya, kalau anaknya perempuan dikisahkan bagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana sabarnya beliau bersama Rasulullah SAW. Dikisahkan bagaimana kecerdasan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu semua dikisahkan. Ya. Kenapa? Agar nanti anak-anak tumbuh role modelnya tuh sudah punya. Oh, saya itu mencintai sahabat, saya mencintai Rasulullah. Zaman sekarang role model anak-anak kaum muslimin siapa Bu? Artis-artis Korea. Betul? Jangan salahkan anak-anak 100%, tanya pada diri kita. Dulu ketika anak-anak kita masih kecil, lagi butuh-butuhnya role model, lagi butuh-butuhnya teladan, kita ada di mana? Ya Allah. Jadi ibu-ibu, terkadang kita itu terburu-buru ya. Ketika ingin menjadikan anak kita semuanya serba bisa. Padahal yang namanya mendidik anak itu butuh proses pelan-pelan. Yang namanya mendidik anak itu butuh kesabaran. Sebagaimana tanaman yang ibu tanam, pertama kali ibu pilih pasti bibit yang unggul. Nggih mboten? Maka bagi mbak yang mau menikah, yang belum menikah, pilihlah nanti suami yang agamanya bagus. Bukan hanya tampan, bukan hanya kaya, bukan hanya karena YouTuber ya. Tapi pastikan agamanya bagus. Kenapa? Karena nanti suaminya mbak, suaminya panjenengan, nanti kelak yang akan menjadi imam, ayah bagi anak-anaknya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa bibit unggul itu dimulai ketika kita memilih pasangan kita. Ya. Ustazah gimana? Kalau sekarang saya sudah kadung, kadung, tahu kadung enggak? Sudah terlanjur memilih pasangan yang mungkin dulu karena kami belum berhijrah, akhirnya kita cinta lokasi gitu, sama-sama seneng bukan tahu agamanya tapi karena seneng aja.
Ya sudah, yang namanya sudah terlanjur ya Bu ya. Tinggal kita bantu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah bantu doa agar Allah mensolihkan pasangan-pasangan kita. Baik, itu prosesnya ya. Sudah? Oke. Setelah anak-anak kita mencintai buku, mencintai ilmu, maka ibu-ibu akan diberikan kejutan. Anak-anak yang setiap hari dibacakan buku oleh orang tuanya, maka dia akan merengek-rengek minta dibacakan buku. Ya, kami banyak, masya Allah, laporan dari wali murid sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu yang menuliskan laporan dengan mengatakan bahwa Ustazah, alhamdulillah putra kami yang di 1 kalau malam minta dibacakan buku. Alhamdulillah Ustazah, masya Allah, Ananda sekarang maunya bukan ke mall tapi ke perpustakaan. Masya Allah. Lihat, Allah sudah menanamkan rasa cinta kepada anak-anak. Allah yang telah menanamkan rasa cinta kepada Allah. Sampai suatu hari, jadi kami tuh masya Allah ibu-ibu, bahagianya guru TK, ya, bahagianya seorang guru. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perubahan pada diri anak didiknya, nggih mboten? Itu kan udah bahagia banget tuh, ya. Suatu hari kami pernah ya dikabarkan bahwa ada anak kecil, anak TK yang qadarullah giginya tuh belum tumbuh-tumbuh giginya, ya. Dia selalu cerita ke ustadzanya, kenapa ya Allah belum menumbuhkan gigiku? Gigi teman-temanku udah tumbuh," katanya. Ustadzanya bilang, "Minta sama Allah." Kemudian anak ini ketika ditumbuhkan giginya sama Allah, ekspresinya tuh bahagia banget. Bilang ke ustadzanya, "Alhamdulillah Allah udah menumbuhkan gigiku," katanya. Masya Allah, anak kecil loh Bu, masya Allah. Jadi memang mencintai Allah, mencintai ilmu, mencintai agama ini seharusnya jauh lebih kita dahulukan, jauh lebih kita utamakan daripada ilmu itu sendiri. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi adab sebelum ilmu itu harus lebih kita dahulukan. Siapa yang mengajarkan adab ini? Apakah ayahnya atau ibunya? Ibunya. Kita nih. Ajarkan adab. Termasuk ajarkan anak-anak, kalau mereka, ini penting banget, makan ya Bu. Kita katakan, "Nak, makan pakai tangan kanan." Itu ibu. Tugasnya ibu tuh. Karena yang biasa ketemu sama anak-anak kan ibu. Kalau mau minum pakai tangan kanan. Sebelum kita ajarkan anak-anak minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, kita ngaca dulu. Lihat dulu kita minum pakai tangan kanan atau tangan kiri. Zaman sekarang Bu, berapa kali saya melihat para muslimah yang statusnya adalah muslimah, mereka pakai kerudung, itu minum dengan entengnya berdiri, minum pakai tangan kiri. Ya banyak sekali. Nggak 1 2, bahkan di pengajian kadang ya saya diperlihatkan oleh Allah, ibu-ibu lagi ngaji, lagi nyatet, minumnya pakai tangan kiri. Masya Allah. Ya, jadi subhanallah, hari ini tuh benar-benar kita mulai perbaikan dari hal-hal yang remeh-temeh. Tadi, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, dimulai dari siapa dulu Bu? Ibunya, dari kita. Ya, kalau kita pengen anak kita minum pakai tangan kanan, diingat. Kalau kita mau minum, ingat tangan mana dulu yang maju, ya tangan kanan atau kiri. Kalau tangan kiri, astagfirullah ya, karena setan minumnya pakai tangan kiri. Jadi pastikan minum kita dengan tangan kanan. Kalau anak kita mau bepergian, kita ajak untuk berdoa, masya Allah, penting Bu. Kalau ibu-ibu lagi ke area Bogor, kan tuh jalannya naik turun atau Purwakarta. Ibu lagi bareng sama anak-anak, ibunya nih yang bilang, kalau lagi turun subhanallah, subhanallah. Kalau lagi naik Allahu akbar, Allahu akbar. Dikisahkan oleh seorang syekh, ya beliau ketika itu ya masya Allah bepergian dengan salah satu anak. Kata beliau dibuat terkagum-kagum. Kenapa? Karena anak ini otomatis ketika menaiki tanjakan, anak ini bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika menuruni sebuah turunan, anak ini bilang subhanallah, subhanallah. Maka syekh ini bertanya kepada yang membawanya, siapa yang mengajarkan anak itu subhanallah, Allahu akbar? Yang membawa anak itu bilang ummuh, ibunya.
Masya Allah Bu, ibunya yang ngajarin. Masya Allah, lihat betapa banyak amal jariah yang bisa kita tanamkan pada diri anak-anak kita, dan itu akan mengalir deras pahalanya untuk kita manakala kita sudah terbujur kaku di kubur. Jadi kita nih Bu, kita semua nih Bu, kita nggak pernah tahu loh Bu, usia kita itu sampai kapan. Bisa jadi semenit lagi, bisa jadi 5 menit lagi, bisa jadi 10 menit lagi. Kita nggak tahu. Tapi kita harus punya usia kedua. Apa itu usia kedua? Usia di mana kita sudah terbujur kaku di kubur, tapi kita masih dapat transferan pahalanya. Dari mana transferan pahalanya? Dari anak-anak kita yang melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanamkan. Masya Allah. Kita ngajarin anak kita, nak, minum pakai tangan kanan ya nak. Sepanjang hidupnya anak kita minum pakai tangan kanan. Ketika anak kita minum, bismillah, minum, kita sudah terbujur kaku di kubur nih Bu. Kita dapat pahala. Ada kabar gembira yang dibawa oleh malaikat. Ibu dapat transferan pahala nih, rekening pahalanya naik. Kita itu senangnya kalau rekening yang ada di dunia naik ya Bu ya. Padahal saldo akhirat itu harus lebih diutamakan. Saldonya naik. Dari mana? Anakmu setiap minum pakai tangan kanan. Kan dulu kamu yang mengajarkan. Masya Allah. Gampang atau gampang Bu? Iya, nggak usah ibu-ibu bilang, nah minum pakai tangan kanan ya nak ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah Bu. Ya. Contoh, misalnya karena ibu-ibu sudah berilmu, jadi pengen mengamalkan ilmunya dengan menyebutkan dalil-dalilnya gitu ya. Tidak usah, udah kita contohkan yang ringan-ringan aja. Minum pakai tangan kanan ya nak. Masuk kamar mandi kita lihat kan. Masuk kamar mandi. Ayo mana dulu, kaki yang mana? Ibunya masuk kamar mandi karena kebelet bilang ya masuknya pakai kaki kanan. Anaknya bilang, Ibu kok pakai kaki kanan? Maaf ya nak, kebelet gitu. Ya Allah. Padahal itu karena tidak terbiasa. Coba deh Bu, hal-hal yang ya Allah, yang kita lihat itu sesuatu yang mudah bagi kita, tapi kita nggak biasakan. Saya tanya pada ibu-ibu, tadi masuk masjid, coba pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri? Yakin 100%? Atau ada yang bingung? Tadi pakai kaki mana ya? Buru-buru karena kajiannya sudah dimulai dari luar, kayaknya udah kedengeran ya. Sudah, yang penting maju, nggak tahu lupa kaki kanan apa kaki kiri gitu kan ya. Coba deh hal-hal yang seperti ini tuh dibiasakan. Dan kita ajarkan kepada anak-anak. Ya Allah Bu, itu menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau kita meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadah kita kecuali 3. Apa itu kata beliau? Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, dan anak yang mendoakan. Ketika ibu-ibu mengajarkan kepada anak-anak minum pakai tangan kanan, ini ilmu bermanfaat loh. Nak, makan pakai tangan kanan, itu ilmu yang bermanfaat loh Bu. Nah, kalau ke kamar mandi dahulukan kaki kiri, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi mengajarkan ilmu tuh nggak harus ibu di depan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, nggak harus. Ya. Ibu-ibu mengajarkan doa-doa kepada anak-anak, itu Masya Allah, itu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapatkan pahalanya sepeninggal kita nanti. Saya menyampaikan yang ringan-ringan ya Bu, karena lihat audiennya bermacam-macam. Ya kalau audiennya semua mahasiswi, mungkin saya akan menyampaikannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla gitu ya. Tapi ini saya ingin sesuatu yang mudah untuk diamalkan. Eyang juga boleh. Eyang menyampaikan kepada cucunya, kalau minum makan pakai tangan kanan. Eyangnya pas makan gorengan, nih biasanya nih Bu, yang kita kadang lupa. Makan gorengannya pakai tangan kanan, cabenya masuk pakai tangan kiri. Ada nggak di Jakarta begitu? Hah? Banyak. Masya Allah.
Jadi biar tangan kanan semua, bagaimana cabenya dimasukin? Ya, ke gorengannya. Masukin, kan semuanya kanan. Nah, jadi jangan alasan gimana kan cabenya biasanya kiri nggak enak. Wah, itu udah alasan itu ya. Jadi ibu-ibu cara memakan gorengan juga ada ilmunya tuh. Ya. Jangan kita makan gorengan asal makan ya, satu kanan satu kiri. Masya Allah, ini Indonesia ini favorit banget deh gorengan. Ya, padahal kita tahu gorengan tuh ya begitulah ya. Tapi kadang kita lebih suka gorengan daripada kurma. Ya. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jadi peran ibu dalam mendidik anak ini sangat-sangat penting ya, Masya Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ibu-ibu punya peran penting untuk mengarahkan anak-anak, ya, mengarahkan fitrahnya aja. Anak-anak tuh sudah bawa fitrah masing-masing kok. Tinggal kita mengarahkan atau tidak, ya. Kemudian memberikan teladan. Yang kedua tadi memberikan teladan. Tadi ibunya makan pakai tangan kanan dulu, minum pakai tangan kanan dulu, ya. Baik, kemudian mendoakan. Yang ketiga mengawal dengan doa. Yaitu pentingnya seorang ibu mengawal dengan doa. Baik, kemudian yang keempat diantaranya, jadilah teman terbaik bagi anak-anak. Ini peran penting seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita punya anak perempuan, punya anak laki-laki, apalagi yang sudah usianya di atas 12 tahun, biasanya mereka itu nyari teman untuk bercerita. Gimana? Maka kita sebagai seorang ibu hendaklah kita menjadi teman terbaik bagi anak-anak kita. Nah, tadi di sekolah ada apa ya? Boleh cerita ke Umi, boleh cerita ke Ibu, ya. Kalau sampai hari ini ibu dipercaya oleh anak-anak untuk mereka bercerita kepada ibu-ibu, maka ibu-ibu telah sukses dalam mendidik anak. Masya Allah. Kenapa? Karena anak kita percaya kepada kita. Yang lebih mengerikan tuh kalau anak kita sudah nggak percaya sama kita. Percayanya kepada siapa? Kepada temannya. Banyak nggak anak-anak yang akhirnya bercerita dengan teman-temannya dibandingkan bercerita dengan kita, Bu? Banyak zaman sekarang. Apalagi yang lebih mengerikan, seorang perempuan, seorang anak perempuan yang sudah mencapai usia balik, kemudian dia bercerita kepada lawan jenisnya. Ya, karena tidak pernah mendapatkan waktu dari ibunya, tidak pernah mendapatkan pujian dari ayahnya, akhirnya dia terlanjur jatuh cinta kepada laki-laki yang dia temui di jalan. Misalnya, ngeri banget. Bu, saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Ini kisah nyata, kisah nyata. Ada seorang ibu datang kepada saya. Ustazah, saya mau cerita, Ustazah. Gimana ceritanya, Bu? Ustazah, saya tuh diuji sama Allah punya anak perempuan. Kalau di depan saya itu, di depan ayahnya, di depan saya itu baiknya luar biasa, Tapi ternyata dia punya pacar, kata beliau. Anaknya usia 15 tahun, SMP. Ya, SMP. Itu katanya kalau dari rumah izin mau belajar ke rumah temennya. Ya. Tapi pernah suatu hari ada yang melapor, jadi temennya yang cerita itu lapor, tuh anakmu pergi sama anak laki-laki, ya. Jadi dari rumah tuh pakai jilbab, pakai baju sopan. Kemudian ke depan, akhirnya apa? Pergi sama teman-teman laki-lakinya, dilepas jilbabnya. Dan itu dilaporkan oleh temannya. Jadi Allah masih menjaganya. Ibunya kaget, shock. Padahal kata ibunya yang cerita ke saya itu anaknya itu Masya Allah apa tuh namanya. Jadi di depan ibunya tuh oke, manut, ya, taat. Di depan ayahnya juga begitu. Tapi giliran ketika sudah tidak lagi di depan orang tuanya, mereka sudah mulai mencoba untuk lebih berani lagi. Bu, ada yang salah dengan pendidikan kita. Apa salahnya, Bu? Salahnya kita kurang memberikan pendidikan tentang pentingnya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Ini penting banget, pakai banget. Ya. Siapa yang mengajarkan muraqabah merasa diawasi oleh Allah? Kita, ibunya. Bahasanya bagaimana? Kita berkata kepada anak-anak kita, nak, walaupun ibu tidak melihat kamu, ayah tidak melihat kamu, tapi Allah melihat kamu. Terus jadi sounding aja terus dari anaknya kecil. Ingat ya nak,
kalaupun ibu dan ayah ketika kamu keluar rumah tidak bisa membersamaimu, tapi ingat Allah selalu melihatmu. Itu terus kita sounding. Harapannya apa? Ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa, mereka paham, kalaupun tidak ada orang tuanya, mereka ingat bahwa ibunya pernah berkata, Allah melihatmu. Allah senantiasa mencatat apa yang kau perbuat melalui malaikat-malaikat. Ya, itu terus. Nabi Yusuf alaihissalam, ibu-ibu, Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah kenal Nabi Yusuf? Cerita. Katanya Nabi Yusuf itu kan dalam Al-Quran tuh tampan nih ibu-ibu ya. Jangan-jangan ibu-ibu penasaran. Ya berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan Nabi Yusuf di surga. Boleh ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau nih bu ya, dirayu oleh Zulaikha. Zulaikha itu istrinya Raja Mesir. Dirayu untuk berzina. Nabi Yusuf tahu bahwa beliau pernah diberikan pesan oleh ayahanda tercintanya, Allah maha melihatmu. Maka ketika itu Nabi Yusuf berkata kepada Zulaikha istrinya raja, ittaqillah, ya bertakwalah kepada Allah, ingatlah bahwa Allah itu melihat kita. Ya Masya Allah, lihat bu, apa yang disampaikan oleh orang tua itu berbekas pada diri anak-anak. Ya, jadi jangan pernah kita lupa untuk terus mensonding anak-anak kita bahwa Allah itu melihatmu. Yang banyak ngomel, yang banyak bicara itu ayah atau kita biasanya. Suami kita atau kita ibu-ibu? Kita, ya kan? Daripada yang kita bicarakan sesuatu yang tidak ada maknanya, lebih baik kita arahkan anak-anak kita bahwa Allah itu melihatmu. Kenapa saya angkat tema ini begitu penting pada zaman sekarang? Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang sudah mulai berani menonton tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak di layar HP masing-masing. Jadi kita katakan kepada anak kita, nah, kalaupun kamu melihat HP, karena di rumahnya tidak boleh nggak dikasih HP sama orang tuanya, biasanya larinya ke teman-temannya, ya nggak? Kalau kamu lihat HP, ingat bahwa Allah melihatmu. Hati-hati dengan tontonan. Ya, hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat mata yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Jadi penting untuk kita mengajarkan tauhid pada diri anak-anak. Ini penting pakai banget bu. Anak ini kalau sudah tertanam dalam dirinya bahwa Allah melihatmu. Kalau anaknya laki-laki, suatu hari kelak dia mau berselingkuh dengan wanita yang ada di luar sana, jajan dengan wanita yang ada di luar sana selain istrinya, insya Allah biidnillahi ta'ala dia nggak akan selingkuh. Kenapa? Karena dia ingat bahwa ketika dia selingkuh Allah melihatnya. Seorang wanita kalau dididik oleh ibunya dari kecil bahwa Allah melihatmu, ketika tumbuh dewasa maka dia takut ya ketika akhirnya selingkuh dengan suaminya orang lain, karena dia paham bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ridho. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, yang kita tanam dari kecil itu nanti panennya itu sampai anak-anak kita dewasa, sampai mereka berumah tangga. Masya Allah. Jadi penting banget bagi seorang ibu ketika anaknya masih kecil, kita tanamkan tauhid, kita tanamkan rasa bahwa Allah Azza wa Jalla melihat dirinya. Itu penting pakai banget ya. Dan yang paling terpenting lagi terakhir ya ibu-ibu, sebagaimana Luqman ya memerintahkan atau mengisahkan, menasehati anaknya dengan sebuah perkataan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah. Apa kata Luqman? Luqman berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Gitu kan kata Luqman? Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Gitu ya. Itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Ya ghulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah.
Nah, kalau kamu minta sama Allah. Jadi sekarang ibu-ibu, yuk aplikasi lagi ya. Nanti diaplikasikan, diamalkan. Sekarang kalau anak kita mau minta sesuatu kepada kita, kan anak kita biasanya mintanya ke siapa? Ke kita kan? Ya ke orang tuanya, masa minta ke orang lain ya. Bu, aku mau penggaris. Ya biasanya anak-anak kan gitu kan. Anak saya itu yang paling kecil usia 8 tahun, Bu, laki-laki. Yang paling besar usia 19 tahun mau 20 tahun, ya, perempuan. Itu biasanya anak yang kecil ini mau penggaris kapan ke alat tulis misalnya, mau balpen, mau pewarna, misalnya gitu kan ya anak-anak ya. Maka sebelum kita membelikan, kita ajarkan dulu anak-anak agar minta sama Allah. Kita bilang apa ke anak-anak? Udah minta belum sama Allah? Minta dulu ya sama Allah. Caranya gimana? Kita yang mengajarkan. Umi juga mau minta sama Allah. Apa misalnya ibu-ibu minta apa sih sama Allah? Minta uang. Oke. Nggak apa-apa. Minta apa Bu tadi? Uang ya Bu ya? Contoh, ini kan contoh. Minta uang. Nih Umi mau minta, ya Allah berikanlah saya fulus, gitu ya. Fulus tuh uang. Nah, Umi udah minta. Kan anak lihat tuh, oh ibuku minta nih sama Allah. Ya Allah berikan aku sehat. Ya, caranya gitu. Nanti anak tuh akan lihat. Sekarang ayo gantian. Adik tadi minta apa? Minta penggaris kan? Minta sama Allah. Ya Allah aku minta penggaris. Ya. Terus kita ajarkan. Anak kita mau sepatu biasanya kalau pas mau naik kelas ya. Naik tahun itu ya, akhir tahun itu. Kan anak-anak tuh biasanya ibu-ibu rempong tuh. Cari baju seragam baru, ya enggak? Cari tas baru, cari sepatu baru buat anaknya, ya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, sekarang sepatumu masih bisa dipakai enggak? Masih Bun, bagus, alhamdulillah. Ya udah nggak perlu ganti ya. Tapi Bun ini ada robek. Ya udah, minta dulu sama Allah ya. Ini kan udah diajarin sama Bunda kemarin. Minta sama Allah gimana? Ya Allah, aku minta sepatu. Nah, diajarkan dulu biar minta sama siapa? Sama Allah. Ya. Dampaknya nanti seperti apa ketika anak ini suatu hari jadi pedagang? Misal, contoh, dagangannya belum dilariskan sama Allah, larinya kemana? Ke Allah apa ke paranormal? Allah. Zaman sekarang banyak nggak Bu para pedagang yang menjadikan penglarisnya ya misalnya apa? Jimat-jimat atau ayat Al-Quran yang dibaca ya, atau dia pergi ke paranormal, ke orang pintar, atau pergi ke orang mati yang sudah mati minta agar dilariskan dagangannya. Ada Bu, banyak. Dan kita lupa bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki. Jadi dampaknya itu sampai besar, Masya Allah. Siap Bu, jadi PR-nya ada berapa? Ditulis. 1, PR-nya ajarkan anak-anak kalau minta sama Allah. 2, ajarkan adab-adab. Misalnya minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, ajarkan anak untuk mencintai ilmu. Bacakan buku di hadapan anak-anak. Apalagi, ajarkan anak-anak melihat, mendengar bahwa Allah zat yang maha melihat, muraqabah. Dampak itu ya. Dah ya, siap ya ibu-ibu ya. Eyang-eyang yang sudah jadi eyang boleh nanti disampaikan ke cucu-cucunya ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu pembahasan hari ini nih peran seorang ibu ya dalam mendidik anak-anak itu kalau di Yogyakarta Bu itu dijadikan sekitar 30 sesi kajian lah. Nah ini ibu-ibu berapa jam saja. Kemarin saya menyampaikan ini Bu di Bandung, saya bawakan sengaja 10 faedah parenting di dalam Al-Quran. Ini dari jam 8 sampai setengah 12 ya. Dengan kondisi ibu-ibu semuanya sudah pegang buklet masing-masing. Ya sudah pegang semuanya dan itu pendaftarannya jauh-jauh hari ya. Jadi itu pun belum selesai sampai 10 faedah. Karena dalam satu faidah ini ternyata membutuhkan 1 sesi kajian. Berarti 10 ini 10 sesi kajian.
Ibu-ibu, ya kalau kita pengen belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang salihah, peran pentingnya seorang ibu ketika mendidik anak-anak, maka itu hendaklah belajar berepisode-episode gitu ya. Berpuluh-puluh kajian. Nah, karena waktu yang terbatas, nanti ibu-ibu bisa mendengarkan kembali kajian-kajian yang pernah saya sampaikan, baik itu di Yogyakarta ataupun di luar kota Yogyakarta, baik itu online maupun offline. Karena saya pernah menyampaikan kajian offline bersama ibu-ibu di kota Mekah. Jadi sambil umroh, sambil belajar parenting, itu pernah ya. Ada di stiker yang tadi ibu-ibu, itu ada nggak tulisan di bawahnya Pak? Coba, ada alamat YouTube-nya. Mutiara Hikmah Official. Alamat YouTube-nya. Tulisannya Mutiara Hikmah Official. Nah, ibu tinggalkan itu kan Mutiara Hikmah ya. Kalau nyari di YouTube, nanti tambahin aja official. Ya, official tulisannya. Nanti insya Allah ada rekaman-rekaman kajian saya dalam bentuk suara. Baik, insya Allah ya dicukupkan. Jazakillahu khair. Barakallahu fi kunna jami'an. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.